Kamu bisa ngebayangin nggak? Sebuah negara yang penduduknya cuma sedikit lebih dari 20 juta orang, tapi jumlah tentaranya bisa lebih dari 1 juta. Yang lebih nggak masuk akal lagi adalah ekonomi negara ini bahkan nggak lebih besar dari satu kota tingkat 2 di negara kita. Tapi entah bagaimana, mereka bisa mempertahankan kekuatan militer yang masuk peringkat 5 besar dunia. Yep, tebakan kamu bener. Yang aku maksud adalah Korea Utara. Kalau ngomongin kekuatan militer Korea Utara, jumlah pasukan aktifnya hampir 1,3 juta orang. Ditambah lagi ada 7,6 juta pasukan cadangan. Ini bikin tentara rakyat Korea jadi pasukan militer terbesar keempat di dunia. Bayangin aja, bahkan Amerika, negara yang katanya punya kekuatan militer nomor 1 di dunia, dengan populasi 340 juta orang, jumlah tentaranya juga kurang lebih sama, sekitar 1,3 juta. Dan yang paling penting, Korea Utara adalah negara yang punya senjata nuklir. Sejak awal abad ini, mereka mulai melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan berbagai misal canggih yang muncul satu persatu. Banyak orang jadi bertanya, ini masih Korea Utara yang dulu kita kenal nggak sih? Nah, pertanyaan yang paling penting adalah, dari mana Korea Utara dapat uang sebanyak itu? Kok bisa punya tentara sebanyak itu dan bikin banyak senjata? Pertama, populasi Korea Utara yang cuma sekitar 20 juta orang bisa menghasilkan tentara sebanyak ini karena sistem wajib militer mereka itu sangat ketat. Di Korea Utara, jadi tentara itu bukan pilihan. Itu wajib, laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah dewasa, wajib daftar ke militer. Laki-laki biasanya wajib militer selama 8-10 tahun. Perempuan 6-8 tahun. Durasi selama itu termasuk salah satu yang paling lama di dunia. Yang menarik adalah masyarakat Korea Utara justru sangat antusias soal wajib militer ini. Kenapa bisa begitu? Karena status tentara di Korea Utara tuh sangat tinggi. Bukan cuma gaji yang lebih besar dari pekerja biasa hampir 50%, mereka juga dapat fasilitas tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan jaminan hidup. Bahkan keluarga mereka juga ikut dapat manfaat. Buat banyak anak muda di sana, jadi tentara tuh kayak tiket naik kelas dalam hidup. Dan berbeda dengan Korea Selatan yang punya banyak pilihan karir seperti jadi idol misalnya, di Korea Utara pilihan karir jauh lebih terbatas. Jadi wajar kalau yang mencoba kabur dari wajib militer jauh lebih sedikit dibanding Korea Selatan. Salah satu bagian paling pintar dari sistem militer Korea Utara adalah rotasi tanpa jeda. Saat tentara senior pensiun, tentara baru langsung menggantikan. Jumlah pasukan selalu stabil, kayak pabrik produksi tentara yang terus berjalan. Katanya, di tahun 2023 ketika ketegangan dengan Amerika meningkat, dalam satu hari aja ada ratusan ribu anak muda yang sukarela daftar jadi tentara. Kemampuan mobilisasi rakyat kayak gini memang bikin ngeri. Pada Oktober 2023, sebagai respon terhadap tindakan Korea Selatan yang dianggap melanggar kedaulatan, dalam beberapa hari aja udah lebih dari 1,4 juta orang yang sukarela daftar jadi tentara. Kenapa mereka bisa begitu aktif? Setelah Uni Soviet, tekanan militer dari Amerika dan Korea Selatan semakin besar, Korea Utara cuma punya satu pilihan. Semua sumber daya negara difokuskan ke militer. Prinsip mereka kuat. Anggaran negara, prioritas militer. Logistik, prioritas militer. Sumber daya manusia, prioritas industri pertahanan. Seluruh masyarakat bekerja untuk mesin militer ini. Dalam pandangan masyarakat Korea Utara, jadi tentara itu pekerjaan paling terhormat. Mendukung militer bukan hanya pekerjaan, tapi sudah menjadi kesadaran masyarakat. Dan kesadaran kolektif seperti ini menjadi alasan kenapa militer Korea Utara bisa besar itu. Tapi ada fakta yang jarang diketahui. Dari lebih dari 1 juta tentara Korea Utara, yang benar-benar pasukan tempur elit hanya sekitar 200.000 orang. Pasukan ini inti kekuatan militer Korea Utara. Mereka dapat perlengkapan terbaik, pelatihan paling terbaik, dan disiplin yang paling keras. Bagian ini nanti akan aku bahas lagi. Lalu, pertanyaannya, sisanya lebih dari 1 juta tentara ngapain? Jawabannya mungkin akan bikin kamu kaget. Mereka kerja bangun infrastruktur. Yap, sebagian besar tentara Korea Utara sehari-hari bukan latihan perang. Mereka melakukan tugas seperti bangun jalan, bertani, menambang, dan membangun perumahan. Kalau ada bencana alam, mereka jadi tim penyelamat. Kalau musim panen, mereka jadi tenaga pertanian. Secara status, mereka tentara.
Tapi secara fungsi, mereka adalah pasukan pekerja konstruksi dalam skala besar. Dengan cara ini, pemerintah dapat 3 keuntungan. 1. Tetap bisa mengklaim kekuatan tentara besar untuk propaganda. 2. Mengisi kekurangan tenaga kerja nasional. 3. Menghemat biaya logistik dan pelatihan. Kalau 1 juta orang ini dilatih jadi pasukan tempur beneran, biaya logistik dan peluru akan sangat besar, dan Korea Utara jelas nggak sanggup membiayainya. Untuk struktur militernya, Korea Utara juga punya strategi yang jelas. Dari 1,3 juta tentara, sebagian besar dialokasikan ke Angkatan Darat. Kenapa militer darat yang diprioritaskan? Jawabannya simpel, karena murah. Kapal perang dan pesawat tempur itu sangat mahal. Bukan cuma biaya pembuatannya, tapi juga biaya perawatannya. Sedangkan tank, artileri, dan kendaraan berlapis jauh lebih murah. Ditambah kondisi geografis Korea Utara yang banyak pegunungan dan dekat dengan Korea Selatan, membuat pasukan darat jauh lebih efektif. Kalau perang pecah, target utama mereka adalah Korea Selatan. Dan itu cuma butuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai garis depan. Jadi strategi militer Korea Utara sederhana. Perbanyak tentara, perbanyak artileri. Tutup kekurangan teknologi dengan jumlah besar. Walaupun banyak peralatan mereka cukup tua, tapi jumlahnya sangat besar. Tank ada ribuan, meriam ada puluhan ribu. Walaupun peralatan tua, tapi murah, mudah dirawat, dan cocok dengan situasi ekonomi mereka. Tapi kembali ke pertanyaan utama, kalau tentara sebanyak itu tetap butuh uang, dari mana Korea Utara dapat uangnya? Dari luar terlihat ekonomi Korea Utara terbatas dan penuh sanksi, tapi kenyataannya mereka punya banyak sumber pendapatan. Sumber pertama, pekerja luar negeri. Setiap tahun puluhan ribu warga Korea Utara dikirim bekerja ke Rusia, Timur Tengah, dan negara lain. Sebagian besar gaji mereka dikumpulkan negara. Ini menghasilkan miliaran dolar devisa. Sumber kedua, kegiatan cyber. Korea Utara punya tim hacker profesional yang tugasnya meretas bank internasional dan platform cryptocurrency. Pendapatan dari sini juga miliaran dolar. Sumber ketiga, perdagangan gelap. Walaupun ada sanksi PBB, tetap ada jalur gelap untuk menjual batu bara, minyak logam, dan sumber daya lainnya. Bahkan, mereka pernah mengerjakan outsourcing untuk studio besar di Amerika seperti The Lion King, The Simpsons, dan Pocahontas. Menurut laporan media asing, kualitas animasi Korea Utara cukup tinggi. Dalam 2 tahun terakhir, perang Rusia-Ukraina memberi Korea Utara peluang besar. Rusia kekurangan peluru, Korea Utara punya stok banyak. Jadi, keduanya bekerja sama. Korea Utara mengirim peluru dan misail, Rusia memberi uang dan teknologi. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 miliar yuan. Selain uang, Korea Utara juga mendapat teknologi militer canggih, termasuk teknologi misail dan kemungkinan teknologi nuklir. Strategi paling pintar Korea Utara adalah fokus pada senjata nuklir. Walaupun anggaran militer mereka nggak begitu besar, sebagian besar dana diarahkan ke program nuklir dan misail. Dengan strategi fokus pada satu titik, Korea Utara berhasil mengembangkan kemampuan nuklir yang bisa mengancam negara di sekitarnya. Sekarang, misalnya balistik interkontinental Korea Utara sudah bisa mencapai daratan Amerika. Ini jadi cartu tawar Korea Utara di dunia internasional. Tapi tentu saja, militer Korea Utara punya kelemahan besar, terutama dari segi peralatan yang udah tua. Banyak tank dan peralatan lain masih model puluhan tahun yang lalu. Kenapa nggak diganti? Jawabannya tetap sama, uang. Harga satu tank modern bisa digunakan untuk merawat 10 tank lama. Dengan kondisi ekonomi sekarang, pilihan paling realistis mereka adalah yang penting masih bisa dipakai. Namun, meskipun banyak kekurangan, Korea Utara punya satu aset yang membuat banyak negara waspada. Pasukan khusus elit. Jumlahnya lebih dari 200.000 orang. Dan proporsi ini termasuk salah satu yang paling tinggi di dunia. Pasukan khusus ini dilatih dengan sangat keras. Mereka punya keberanian tempur yang ekstrim. Dalam beberapa konflik, pasukan ini terbukti sangat berbahaya. Mereka ahli infiltrasi, penyerangan jarak dekat, dan operasi rahasia. Dalam perang Ukraina yang terakhir, pasukan Korea Utara yang ikut bertempur menunjukkan disiplin dan ketangguhan yang tinggi. Korbannya memang banyak, tapi hampir tidak ada yang tertangkap. Tapi di balik kekuatan militer ini, ada harga yang sangat mahal, yaitu kondisi hidup rakyat. Karena sebagian besar sumber daya dialihkan ke militer, bidang kehidupan rakyat sangat kurang. Kelaparan, kekurangan listrik, dan layanan kesehatan yang lemah menjadi hal biasa. 1. Pemimpin Korea Utara sadar dengan masalah ini, dan dalam beberapa tahun terakhir sering menyebut perlunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi dengan bagaimana menemukan keseimbangan antara kekuatan militer
dan kesejahteraan rakyat. Di dunia yang penuh perubahan ini, negara kecil juga punya strategi bertahan hidup. Walaupun biayanya mahal, Korea Utara tetap bertahan di tengah tekanan global. Dengan kata lain, strategi yang kecil melawan yang besar mereka ini, memang pantas diacungin jempol.